Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Jose Biliano. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi review ataupun testimoni pemakaian iPhone 12 mini selama kurang lebih 1 tahun. Nah, mungkin banyak dari kalian yang bingung ya, ingin membeli iPhone 12 mini, tapi pertimbangannya banyak sekali. Nah, maka dari itu, kalian langsung saja tonton videonya ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan memberitahu review dan testimoni saya menggunakan iPhone 12 mini ini kurang lebih 1 tahun pemakaian ya. Jadi singkat cerita, saya membeli iPhone ini di bulan Maret tahun 2021. Jadi ya sudah lebih 1 tahun pemakaian. Pada saat itu saya membeli dengan harga 11 juta ya. Tapi pada saat itu juga iBox sedang ada diskon 500.000. Jadi saya mendapatkan dengan harga 10,5 juta. Nah, mungkin ada yang bimbang juga nih, ada yang bertanya-tanya ataupun ada yang menanyakan kenapa nggak iPhone 11 saja, kenapa nggak iPhone 11 Pro saja yang harganya itu ya bisa dikatakan beda tipis lah. Jadi langsung saja di sini saya akan memberikan alasan kenapa saya tidak memilih iPhone 11. Jadi sebelum itu saya sudah menggunakan iPhone XR ya. Saya sudah menggunakan iPhone XR kurang lebih 8 bulan pemakaian dan juga saya pernah memakai iPhone 11 walaupun sebagai unit review. Yang saya rasakan di iPhone 11 itu saya rasa tuh nggak ada bedanya dengan iPhone XR ya, walaupun secara spek iPhone 11 lebih unggul ya, tapi feels dalam kegunaan sehari-hari itu saya tidak mendapatkan perbedaannya. Nah, selanjutnya juga layar dari iPhone 11 itu menurut saya tuh kurang nyaman ya, karena dia masih menggunakan IPS saja, IPS LCD walaupun IPS Retina LCD menurut saya itu masih kurang nyaman. Jika ada yang lebih baik, kenapa tidak ya menurut saya. Nah, iPhone 11 dan iPhone XR kan itu layarnya masih sama ya. Jadi itu tadi saya merasakan iPhone 11 tidak jauh beda dengan iPhone XR. Oke, selanjutnya juga saya bukan user gaming ya. Jadi iPhone 11 dan iPhone XR itu kan identik dengan orang yang suka bermain game karena baterainya awet, karena layarnya yang juga lebar. Nah, kalau saya sendiri untuk layar di iPhone 11 itu saya rasa agak terlalu besar dikit ya. Jadi menurut saya untuk fungsionalitas ataupun untuk operasional dengan menggunakan sarung tangan itu agak kurang nyaman ya untuk iPhone 11. Nah, selanjutnya juga bagi saya perbandingan iPhone 11 dan iPhone 12 mini itu iPhone 11 mungkin hanya menang di daya tahan baterainya dan mungkin menang di ukuran layar ya bagi kalian yang suka ukuran layar gede ataupun bagi kalian yang suka bermain game. Dan mungkin itu tadi alasan saya kenapa lebih memilih iPhone 12 mini ini ketimbang iPhone 11. Nah, selanjutnya, kenapa tidak dengan iPhone 11 Pro? Kenapa saya lebih memilih iPhone 12 mini ini ya? Jadi, harga iPhone 11, harga iPhone 12 mini, harga iPhone 11 Pro itu ya nggak beda jauh ya. Kalau kita bisa beli baru iPhone 12 mini di harga 10 hingga 11 juta, iPhone 11 itu harganya juga sama ya, atau lebih murah dikit lah. Tapi iPhone 11 Pro itu harganya mungkin terpaut 500.000 lebih mahal dari 12 mini. Nah, kenapa saya memilih iPhone 12 mini ini ketimbang iPhone 11 Pro? Yang pertama, kita tahu ya, iPhone melakukan perubahan desain pada tahun lalu. Desain yang oval itu menjadi desain yang kotak ya, seperti ini. Seperti di 12 series dan 13 series sekarang ini ya. Nah, yang saya pikirkan itu ke depannya itu bakal menjadi standar baru ataupun standar desain pada iPhone, yang mana dia menggunakan desain kotak seperti ini. Jadi kalau saya membeli iPhone 11 ataupun iPhone 11 Pro, itu kesannya mungkin 2 atau 3 tahun lagi itu sudah berasa iPhone jadul ya. Dan ini mungkin masih bisa dikatakan iPhone yang terbaru ya, karena desainnya pun juga desain yang baru. Nah, untuk kamera iPhone 11 Pro itu yang ada 3 lensa, menurut saya itu sangat bagus ya. Tapi kalau saya sendiri, saya akan cenderung kurang menggunakan lensa yang telefoto ya, karena bagi saya yang utama adalah lensa wide dan juga ultra wide-nya. Nah, selanjutnya di atas kertas, baterai iPhone 11 Pro itu memang lebih unggul ya, tapi yang saya temukan beberapa tes yang ada di YouTube, iPhone 12 mini ini ternyata lebih unggul dari iPhone 11 Pro. Jadi ya dari masalah baterai, iPhone 12 mini itu nggak boros amat sih. Nah, selanjutnya tentu chipset dari iPhone 12 mini ini lebih unggul dari iPhone 11 Pro. Dan itu mungkin beberapa alasan kenapa saya memilih iPhone 12 mini ini ketimbang iPhone 11 Pro.
Dan untuk alasan yang selanjutnya yaitu di ukuran layarnya. Nah, di sini saya pernah menggunakan beberapa series iPhone terdahulu seperti iPhone 6, 7, 8, 10, 10R, 10S dan sebagainya ya. Walaupun itu beberapa hanyalah unit review, tapi saya sudah mendapatkan feels dari beberapa seri yang sebelumnya. Nah, ukuran layar bagi saya itu sangat penting ya, karena itu dapat menunjang mobilitas saya ataupun produktivitas saya dalam sehari-hari. Nah, yang saya inginkan itu HP yang sangat compact, yang bisa digunakan ataupun yang bisa dioperasionalkan dengan satu tangan saja. Ya, iPhone 12 mini bagi saya itu sangat compact sekali, sangat produktivitas sekali ya digunakan dengan satu tangan. Dan mungkin beberapa seri iPhone sebelumnya yang sangat nyaman digunakan dengan satu tangan itu di iPhone X, iPhone XS, dan iPhone yang menggunakan layar 5,8 inci ya. Nah, bagi saya iPhone 12 mini ini dengan ukuran layar 5,4 inci saja, bagi saya itu masih sangat pas ya, masih sangat bisa meningkatkan produktivitas saya. Saya bisa multitasking ya, mengerjakan dua hal sekaligus. Yang satu mungkin mengerjakan menggunakan iPhone 12 mini ya, satu yang mungkin menyambi dengan hal yang lain itu masih bisa. Nah, iPhone 12 mini ini juga sudah menggunakan layar OLED yang mana itu sangat nyaman sekali ya. Nah, di sini basic saya sebagai grafis ya, desain grafis yang mana membutuhkan layar yang sangat nyaman. Bagi saya, layar OLED ataupun AMOLED itu bisa membuat mata nyaman dan meminimalisir mata dari mata minus ya. Ya, walaupun standar IPS itu sudah bagus, tapi kalau bisa lebih baik dari IPS seperti OLED ini, ya saya rasa OLED lebih bagus untuk kita pilih sih. Dan sekarang kita lanjut di alasan bagian kamera. Nah, kita tahu bahwa iPhone 12 mini hanya memiliki dua buah lensa utama yang berada di belakang HP ya. Sama halnya seperti iPhone 11 yang memiliki dua buah lensa saja. Dan dibandingkan dengan iPhone 11 Pro yang memiliki 3 buah lensa, di sini yang saya cari yaitu keunggulan keseluruhannya ya, keunggulan hasil akhirnya. Nah, bagi saya, seperti yang saya bilang tadi, saya hanya perlu menggunakan lensa wide dan juga ultra wide saja. Mungkin kalau ada lensa telefoto, saya mungkin jarang menggunakannya ya. Dan bisa kita temukan beberapa tes di YouTube bahwa kamera iPhone 12 mini itu lebih unggul dari iPhone 11 maupun iPhone 11 Pro. Nah, di sini saya juga sudah mengetes kamera dari iPhone 12 mini ini sebagai alat untuk merekam vlog saya ya. Jadi videonya mungkin seperti ini ya di bawah ini. Dan kalian mungkin kalau penasaran dengan hasil video menggunakan iPhone 12 mini ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Itu adalah channel saya yang lain, atau mungkin cek linknya di atas ya. Nah, di situ saya full menggunakan iPhone 12 mini untuk shoot kegiatan vlog saya ya. Dan mungkin itu tadi alasan pada segi kameranya, dan sekarang kita akan berlanjut pada alasan dari segi performa. Nah, kurang lebih pemakaian 1 tahun ini, iPhone 12 mini yang saya gunakan itu tidak pernah nge-lag ataupun tidak pernah nge-freeze ya. Jadi untuk kegiatan multitasking itu sangat lancar sekali, sangat membantu produktivitas saya dalam bekerja dan sebagainya. Nah, untuk bermain game pun juga sangat nyaman sekali, walaupun bagi kalian yang gamers itu agak kurang nyaman di ukuran layarnya tadi. Dan yang terakhir yaitu pada segi baterainya. Jadi iPhone 12 mini itu hanya menggunakan kapasitas kurang lebih 2227 mAh saja. Walaupun di atas kertas itu bisa dikatakan sangat kecil, tapi kita tahu bahwa iPhone 12 mini menggunakan teknologi yang sangat baru, teknologi yang terupdate, itu mungkin bisa menekan daya baterai ataupun menekan kebutuhan daya baterai yang harus dikeluarkan si iPhone 12 mini ini. Jadi beberapa tes yang ada di YouTube sana, iPhone 12 mini itu lebih awet daripada iPhone 11 Pro. Nah, untuk ilustrasinya, ilustrasi sehari-hari, di sini saya mungkin ngecas iPhone 12 mini 1-2 kali sehari. Jadi saya ngecas pagi hari, saya usahakan full ya. Dan saya berangkat kerja, saya gunakan pada saat kerja itu ya mungkin medsos ataupun untuk berkomunikasi dengan rekan saya melalui WA, walaupun nggak begitu sering, tapi ya dari kurang lebih jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu baterai yang tersisa dari yang awalnya full mungkin sampai 15 atau 30% saja yang tersisa. Nah, sepulang saya dari kerja itu baru saya lakukan pengecasan ulang, dan besoknya saya ulangi seperti itu lagi. Tapi saya juga sering mengecas iPhone 12 mini ini sampai 3 kali sehari. Nah, di situ saya sedang melakukan produktivitas yang sangat tinggi sekali, jadi menurut saya itu sangat wajar kenapa iPhone 12 mini itu perlu sampai 3 kali pengecasan. Dan dari segi kapasitas baterai dari iPhone 12 mini ini, bagi saya tidak begitu mempermasalahkannya, dan saya masih nyaman saja sampai sekarang.
Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya. Jadi, kurang lebih pemakaian 1 tahun ini, saya masih merasakan kenyamanan dan juga belum ada rencana untuk mengganti daily driver saya ini ke iPhone 13 series ataupun yang sebagainya. Ya, walaupun kita tahu iPhone 13 series itu teknologinya lebih unggul dari iPhone 12, tapi bagi saya perbedaannya itu nggak terlalu jauh. Jadi, menurut saya belum ada belum urgent untuk upgrade ke iPhone 13 series. Dan juga selanjutnya ada pertimbangan soal kenyamanan. iPhone 12 mini ini saya rasa masih nyaman sekali saya gunakan karena ukurannya yang sangat compact itu memudahkan saya untuk bekerja ataupun memudahkan saya untuk produktivitas sehari-hari ya, dan multitasking saya sehari-hari. Nah, selanjutnya juga pertimbangan layar yang enak karena dia sudah OLED, dan kameranya ini juga bisa saya katakan bagus, dan bagi saya itu cukup ya. Bagi yang tadi ingin melihat hasil video dengan menggunakan iPhone 12 mini, kalian bisa cek di deskripsi ya linknya. Dan pertimbangan selanjutnya yaitu di segi baterai ya, mungkin tadi beberapa orang kontroversi tentang baterai iPhone 12 mini yang boros sekali, tapi menurut saya itu masih wajar, masih cukup dan nggak begitu boros ya. Jadi ya mungkin itu saja beberapa review dan testimoni saya menggunakan iPhone 12 mini selama 1 tahun pemakaian. Jadi bagi kalian yang memiliki pertanyaan, kalian bisa tulis di komentar ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jose Emiliano, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.